Jumpa lagi dalam teks dan konteks Injil Markus. Selamat datang, Roni. Selamat, apa kabar? Baik, Martin. Kita sudah berbicara tentang 3 krisis dari komunitas-komunitas Kristen yang kepada mereka Markus menulis Injilnya. Masih ingat kan? Ya, saya masih ingat. Kita bisa mengajak saudara-saudara kita untuk melihat kembali video sebelumnya. Singkatnya, krisis yang sebabnya datang dari luar komunitas, krisis dari dalam komunitas itu sendiri, dan krisis yang disebabkan oleh iman yang kita sebut sebagai fuga mundi. Oh, masih ingat. Atau iman tanpa keterlibatan sosial. Dan karenanya Yesus dilihat sebagai sosok masa lalu dan sudah berada jauh dari dunia, dalam hal ini di surga. Krisis yang ketiga ini tidak lain adalah mengosongkan kemanusiaan Yesus yang terlibat, sehingga agama hanya fokus pada spiritualisme yang intimistis dan steril. Betul-betul agama fuga mundi, dan itu bentuk dari agama yang tidak terlibat. Terima kasih, Roni. Dan di kalangan umat ada pertanyaan kepada Yesus, macam apa kita percaya? Untuk menjawabnya, Markus menulis Injil. Baik, Martin, kalau begitu sebelum ke sana, mari kita kenal sebetulnya siapa itu Markus. Oke, mari kita coba mengenal siapa itu Markus. Ya, Roni? Ya, silakan. Terima kasih. Menurut Kisah Para Rasul bab 12 ayat 12, mungkin Markus yang dimaksudkan itu Yohanes, yang namanya juga Markus, anak dari Maria, yang rumahnya dipakai untuk pertemuan para pengikut Kristus. Juga masih dalam kitab yang sama, Kisah Para Rasul bab 12 ayat 25, bilang Markus yang menerima Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi mereka. Lalu yang ketiga, Markus itu orang yang paling dekat dengan Paulus waktu berada di penjara. Ya, itu ada di Kol 4:15 ya. Dan akhirnya di Roma sebagai pembantu Petrus dalam surat pertama dari 1 Petrus bab 5 ayat 13. Saya kira, Roni, data-data ini sedikit membantu kita mengetahui dari mana Markus mendapat sumber atau menulis Injil. Sebanyak 16 bab. Ya, 16 bab. This is 6 capítulos del Evangelio San Marcos. Perdón, saya sedang ngomong dalam bahasa Spanyol. Tidak apa-apa. Ya, Markus menulisnya di Roma. Mungkin antara tahun 64 dan tahun 70 sesudah Kristus, sesudah Petrus meninggal sebagai mati di Roma, dan sebelum hancurnya kota Yerusalem. Masih ingat hancurnya kota Yerusalem itu? Jadi dari penjelasan singkat semacam ini, kita bisa mengatakan kalau Markus bukan saksi mata dari hidup dan karya Yesus, bukan juga salah satu dari para rasul. Bukan, benar. Dan bahan-bahan yang dia pakai untuk menulis Injil itu berasal dari Petrus sebagai saksi mata dan dari komunitas pengikut Yesus yang kita sebut sebagai tradisi lisan. Saya kira mesti digarisbawahi pendapatmu itu dua. Markus dapat bahan-bahan untuk menulis Injil dari Petrus bagi teman karirnya, yang kedua dari umat-umat Kristen perdana yang melalui tradisi lisan. Baik, Roni. Ya, tapi muncul pertanyaan berikut, bagaimana menjelaskan bahwa karya Markus merupakan inspirasi dari Roh Kudus? Di momen-momen macam mana Roh Kudus bekerja mengilhami penulis? Pertanyaan itu berarti ada sesuatu yang ada di kepala. Jelas. Kau masih ingat yang dikatakan oleh Martin Heidegger waktu itu? Ya, masih. Apa yang dikatakan? Setiap pertanyaan muncul dari jawaban yang sudah
diandaikan. Oh, setiap pertanyaan muncul dari jawaban yang sudah diandaikan. Berarti engkau pura-pura tanya saya. Sudah, Roni. Oke. Itu pertanyaan yang beruntun tapi memang sangat menarik. Saya hanya menjawabnya ya sekedarnya saja, engkau boleh tambahkan ya selanjutnya. Baik. Sebagaimana yang Roni ketahui, semua Injil lahir melalui 3 tahap. Ya, Tahap pertama, kau tahu, peristiwa. Tahap pertama, peristiwa atau kejadian. Ini menyangkut hidup dan karya Yesus. Tahap kedua, memori atau tradisi lisan. Hidup dan karya Yesus yang diceritakan dari generasi ke generasi, yang acap kali mengalami kontekstualisasi sesuai lingkungan atau situasi dan kondisi umat. ya, Ketiga, Roni pasti tahu tuh, jangan pura-pura tanya saya lagi, ya, yaitu tahap redaksi. Maksudnya pengumpulan bahan dan penulisan oleh seorang penulis atau beberapa orang. Saya kira pertanyaanmu sudah terjawab tuh. Apa pertanyaanmu tadi? Apakah yang ditulis oleh Markus itu inspirasi dari Roh dari Kudus? Kudus. Baik. Atau bagaimana Roh Kudus bekerja untuk mengilhami penulis. Ya, oke. Ya, semuanya itu karya Roh Kudus, Roni. Ya, tahap pertama menyangkut peristiwa itu sehubungan dengan diri Yesus. Sudah tahu, itu sudah jelas. Yesus bukan hanya buah inspirasi dari Roh, tapi Yesus adalah Allah itu sendiri. Karena itu kita tidak bisa menolaknya, tidak bisa mengelaknya. Yesus adalah inspirasi total. Oke. Dan saya yakin Roni terima itu pendapat. Itu sudah jelas. Roh Kudus yang kedua ya. Roh Kudus mengilhami komunitas-komunitas Kristen agar tetap setia pada narasi yang asli tentang Yesus. Ya. Itu yang terjadi dalam tradisi lisan. Jadi Roh Kudus bekerja dalam diri umat untuk meneruskan tradisi lisan sesuai dengan semangat Yesus pada waktu itu. Bahkan pada tahap ketiga, Roh Kudus mengilhami penulis untuk memilih bahan baik dari tradisi lisan maupun dari saksi mata tentang hidup dan karya Yesus untuk menjawab persoalan yang sedang dialami umat. Di sini Roni, Benar. kita mesti ingat juga bahwa situasi umat itu juga merupakan karya Roh, atau Roh itu sendiri juga berkarya dalam diri umat. Misalnya dalam penderitaan, dalam jeritan, dalam kelahiran, dalam kematian. Itu merupakan karya Roh. Memilih dengan ketelitian yang baik dan ragam literer yang dipakai sesuai dengan tingkat pemahaman umat, semuanya itu di samping karya manusiawi, di atas segalanya adalah karya Roh. Saya yakin Roh Kudus juga berbicara melalui problem dan situasi umat itu yang mengilhami penulis untuk meneruskan hidup dan karya Yesus secara tertulis. Saya kira pertanyaan Roni sudah terjawab. Jadi begini Martin, dalam hal Markus sampai tahun 30 ada peristiwa tentang hidup Yesus. Seterusnya kurang lebih 30 tahun kemudian ada tradisi lisan. Ya benar. Artinya kurang lebih antara tahun 60 hingga tahun 70 tradisi lisan dikumpulkan secara tertulis. Yang tertulis ini bukan biografi atau riwayat hidup Yesus. Bukan. Kalau kita baca seluruh Injil Markus itu bukan biografi atau kisah tentang riwayat hidup tentang Yesus. Bahkan tentang kelahiran Yesus tidak ada dalam Injil Markus, ya. Oh ya. Jadi Markus membuat seleksi bahan dari tradisi lisan dan dari saksi mata, dalam hal ini Petrus teman karibnya. Ya. Jadi memilih yang satu dan mengenyampingkan yang lain, misalnya. Benar. Di samping itu yang paling berkesan dan mempengaruhi secara kuat umat adalah peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun saja sampai tahun 30. Oh jelas. Roni sudah tahu. Bahkan sejak
kelahiran pun umat tidak menggubris, atau masa muda Yesus Markus tidak singgung apa-apa. Umat juga tidak tahu apa-apa tentang masa muda Yesus dan masa kecil Yesus. Dan itu yang berhasil berhasil dikumpulkan oleh Markus, selebihnya tidak ada. Ya. Saya kira seperti yang kau omong tadi itu tidak ditulis sesuai dengan urutan kronologis ya. Untuk tidak mengatakan bahwa itu biografi dari Yesus, tidak. Bukan tentang riwayat hidup Yesus yang di dalamnya kita dapat menemukan data-data objektif tentang yang dikatakan dilakukan Yesus dan yang terjadi padanya. Saya yakin di samping hal ini tidak mungkin dibuat Markus, karya tulis seperti ini tidak membantu kita untuk percaya kepada Yesus. Saya yakin, atau bagaimana menurut? Ya, karena itu Markus menulis dan meneruskan kepada kita sekarang apa yang komunitas Kristen waktu itu ingat tentang Yesus. Ya. Yang diteruskan kepada kita adalah memori para pengikut Yesus ketika itu. Oh, benar sekali kau membuat seperti itu. Artinya koleksi tradisi lisan yang tertulis itu tidak bisa terlepas dari perspektif atau sudut pandang dan pengalaman umat waktu itu. Oh ya. Baik Martin, semoga pengalaman umat perdana yang diteruskan Markus secara tertulis membantu kita untuk tetap percaya kepada Yesus. Hidup dan percaya pada Yesus yang hidup dan menyertai kita dalam situasi apa saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada video berikut. Nantikanlah Sang Sabda dalam edisi selanjutnya.